hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Happy Ya Ya Ya. Musik! Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Musik! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan, dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Terima Kasih Tuhan. Musik. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Yohanes 8 ayat 31. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Ayo kembali kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bila Roh Allah Ada. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dok menari. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita persiapkan Alkitabnya, kita duduk yang baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Yesus Sayang Padaku. Musik!
kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Semua boleh buka Alkitabnya, biar kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih, seorang gembala itu tugasnya untuk apa ya? Memberi makan, memberi minum dombanya, menjaga, melindungi dombanya agar tidak tersesat atau tidak masuk ke dalam lubang, agar tidak dimakan binatang buas atau pemburu, dan mencari domba yang hilang. Anak-anak Tuhan yang terkasih, coba dulu kita bayangkan seekor domba kecil, kalau domba itu sendirian tanpa gembala. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, domba bisa tersesat, jatuh ke tempat berbahaya, domba bisa diserang binatang buas. Apakah domba sangat membutuhkan gembala? Iya, benar. Domba bukanlah hewan yang kuat atau pintar mencari jalan. Kalau tidak ada gembala, mereka mudah tersesat. Anak-anak Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kita sering diibaratkan seperti domba. Dan Tuhan adalah gembala. Tuhan sebagai gembala senantiasa menjaga kita setiap hari. Saat kita takut, saat kita sedih atau sendirian, Tuhan selalu ada. Kita tidak pernah dibiarkannya berjalan sendirian. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu menjaga, menuntun, dan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ingat ya, kita seperti domba. Kita butuh gembala. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan bagaimana? Kita akan dijaga, kita akan dituntun, dan tidak perlu takut. Daud juga dalam firman Tuhan kita hari ini, dalam Mazmur 23 ini, tidak pernah takut akan berbagai kesulitan hidup. Seperti domba yang dibawa ke padang rumput hijau, demikian Daud menggambarkan jiwanya. Ia merasa tenang saat berada dengan sang gembala. Daud melihat bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkannya sendirian. Dan hal-hal baik yang telah diperbuat Tuhan bagi Daud mendorongnya untuk berjanji di hadapan Tuhan. Dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkomitmen melayani Tuhan seumur hidupnya dan terus menikmati kebaikan, kemurahan, serta kasih dari Sang Gembala. Anak-anak Tuhan yang terkasih, Tuhan itu seperti gembala yang menjaga domba. Dia kasih makan, kasih minum, dan menjaga kita supaya aman. Siapa yang kasih kita makan setiap hari? Tuhan. Siapa yang kasih kita keluarga? Ya Tuhan. Siapa yang kasih kita napas kehidupan? Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memberi yang terbaik bagi kita, Tuhan menuntun kita dan mengawasi kita. Artinya, Tuhan begitu sangat sayang kepada kita. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga domba-dombanya. Tuhan selalu bersama kita. Anak-anak Tuhan yang terkasih, karena Tuhan menjaga kita setiap hari, Tuhan melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut saat gelap. Kita tidak perlu takut saat sendirian. Kita tidak perlu takut saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak, Ibu guru kepada kita atau orang tua kita. Anak-anak Tuhan harus percaya, harus percaya diri. Jangan langsung takut dan menyerah ketika Bapak Ibu guru contohnya memilih kita jadi pengurus kelas. Jangan langsung mengatakan, aku tidak bisa. Atau ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas hafalan dan PR sekolah, jangan langsung mengatakan, saya tidak bisa menghafal. Jangan langsung katakan seperti itu. Anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang hebat. Kenapa kita disebut anak-anak yang hebat? Karena kita memiliki gembala yang baik, yang selalu mengawasi dan menjaga kita. Siapa tadi gembala kita? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengawasi kita, itu berarti kita tidak lagi menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang penakut, dan anak-anak yang mudah menyerah. Anak-anak sekolah minggu harus hidup penuh semangat dan percaya diri. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita ini, mari kita sama-sama mengatakan, aku tidak pernah takut karena Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Aku tidak pernah takut karena Tuhan adalah gembalaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Lewat kebenaran firman pada saat ini, Engkau mengingatkan kami, Engkau memberikan keyakinan kepada kami, agar kami tidak
merasa takut dalam menjalani hari-hari hidup kami, karena ada Engkau yang senantiasa menggembalakan kami, menjaga kami, mengawasi kami, dan menyediakan apa yang kami perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu kepada kami, dan kami juga memohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu, memberkati anak-anak sekolah minggu yang masih dalam pertumbuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mendengarkan setiap nasihat dari orang tuanya. Berkati juga Tuhan setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka kesehatan, umur yang panjang, berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat dan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik, firman Tuhan tidak hanya untuk hari ini saja, tapi firman Tuhan dapat selalu kita ingat, dapat selalu kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Jadi, jangan sampai lupa firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian. Tuhan, Kau Gembala kami. Musik. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa untuk tetap selalu mengikuti ibadah kita di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.